Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friends, balik lagi di Momakes kali ini. Nah, sekarang ini narasumbernya itu jauh banget, jadi nggak bisa hadir di sini, tapi ada di Zoom gitu. Nah, Mam Catherine ini adalah salah satu member Mam Academy dari regional Jawa Timur gitu. Nah, mungkin nanti akan sharing, bukannya mungkin ya, tapi kita nanti akan sharing tentang bullying gitu. Jadi bullying ini tuh sebenarnya episode sebelumnya sih juga sudah pernah dibahas gitu ya oleh beberapa narasumber juga gitu. Dan memang bullying itu akan terus ada gitu, tapi bagaimana menyikapinya dan bagaimana korbannya. Kalau kemarin kan lebih ke teori, dan kali ini kita langsung ngobrol dengan korban kali ya, atau yang pernah mengalami bullying sampai Mam Catherine ini jadi kurang pede. Karena kan memang dampak dari bullying itu beda-beda ya. Ada yang jadi ketakutan atau khawatir berlebih, sedih berkepanjangan, dan salah satunya ini Mam Catherine ini lebih ke nggak pede. Nah, dari kapan kejadiannya dan sampai kapan, bagaimana mengatasinya? Kita langsung aja ngobrol sama Mam Catherine. Oke, aku sapa dulu ya. Halo Mam Catherine, apa kabar? Ih, cantik banget. Baik. Masya Allah, cantik banget. Makasih Mamri. Akhirnya kita ketemu berduaan doang. Oh salah. Iya. Ya Allah, cantik banget sih kamu. Kamu gimana? Sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sekarang sih masih sibuk dengan job-job receh yang di Instagram. Job-job receh tapi kan menghasilkan ya. Alhamdulillah banget loh itu. Iya, Mam Catherine ini influencer juga loh Mam. Jadi ya memang multi talenta gitu ya kan, sejak di ibu rumah tangga ya. Karena dulu pernah jadi wanita karir juga ya Mam ya. Oke, akun Instagramnya mungkin bisa di-share juga ke teman-teman Podme Friends gitu yang mungkin belum tahu. Kalau di Mam Academy sih udah pada tahu Mam Catherine lah ya gitu. Udah viral ya di Mam Academy. Oke, akun Instagramnya apa Mam? Siapa tahu ada yang mau kenalan lebih dekat ya. Lebih ke produk, siapa tahu ya kan. Iya. Nah, untuk akun Instagramnya bisa di follow mungkin yang nonton video ini di @CatherineMai, KATRYN.my MAI. Oke. Oke, nanti yang mau berkenalan atau mau follow Mam Catherine boleh langsung di follow Instagramnya gitu ya. Dan aku juga infoin kalau nanti kan kita bakal cerita nih, sharing lah ya tentang Mam Catherine dulu pernah dibully ya katanya gitu. Dan ini tuh program Momakes ini akan ditayangkan di podme.id. Jadi mungkin nanti akan ada teaser sedikit di Instagramnya Podme dan Mam Academy. Tapi kalau untuk mau tahu cerita lengkapnya bisa didengerin langsung di podme.id atau di YouTube channelnya Mam Academy kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa langsung mulai aja nih Mam Catherine biar itu si kecil kemana? Dititipin jadinya. Si kecil udah diborong sama akunnya sama utunya. Karena mamanya mau curhat-curhat ya kan di sini. Mau show. Ya ampun. Iya benar. Oke, kita bahas lanjut kali ya. Ini tuh kan aku kemarin kita sempat chat gitu ya. Kalau Mam Catherine ini pernah jadi korban dari bullying gitu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya bullying itu memang ada ya Mam ya. Semuanya dimanapun gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya kayak gitu kan. Bagaimana kita ya diusahakan dan mengusahakan jangan sampai menjadi menjadi malah kita yang bikin orang itu kita bully gitu harusnya. Karena benar. Mental dari si pasien ya, si orang yang dibully ini gitu kan, dia bisa aja jadi kayak nggak pede, jadi nggak mau sekolah, itu bisa loh kayak gitu kan. Nah kalau Mam Catherine ini tuh gimana gitu, ini dari kapan gitu?
Boleh diceritain, Mam. Nah, untuk sebenarnya kalau misalkan kita bahas bullying ini sebenarnya tuh banyak banget ya macamnya. Nah, kalau untuk aku sendiri itu sebenarnya ya yang ringan-ringan dulu aja. Kita biasanya tuh dapat melakukan bullying itu bisa dari orang-orang terdekat ya. Seperti contohnya di sini saudara gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu sudah merasakan bullying dan mungkin ya bisa kayak disepelekan orang-orang itu pada saat aku belum sekolah sih. Belum sekolah mungkin malah? Ya, sekitar usia 4, belum sekolah TK, sekitar mungkin usia 4 tahunan gitu kata. 4 Karena aku tahun? masuk TK itu usia 5 tahun. Dibullynya tuh Nah, gimana? di usia 4 tahun itu, nah jadi waktu itu kan kebetulan aku tuh memang berada di keluarga yang broken home gitu lah ya istilahnya. Brokennya seperti apa, ya intinya pokoknya broken home lah. Nah, aku tuh sempet kayak dapat judging dari orang-orang sekitar aku, karena kan kita kan tinggalnya itu kayak lingkaran rumah aku itu memang kayak deket dengan saudara gitu-gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri di sini saudara itu kan biasanya kayak lebih intens kan ngomongnya, nggak kayak ada sungkan-sungkan gitu kan, enggak kan ya, beda dengan tetangga ya. Jadi kayak saudara aku ini ada yang pernah kayak bilang, mungkin kayak contoh kecilnya itu gini aja, bapakmu itu kayak gini loh, bapakmu itu kayak gitu loh, entah kalau yang lain misalnya ibu kamu kayak gini loh, kayak gitu loh. Nah, itu tuh kayak udah melekat di dalam diri aku pada saat itu, aku kecil gitu loh. Jadi dari situ tuh aku kayak udah, wah oh ya sih keluarga aku kayak gini gitu. Jadi aku kayak mikirnya tuh gini, nanti kira-kira teman aku tuh mau nggak ya temenan sama aku gitu dengan keadaan keluarga aku yang kayak gini gitu. Sampai aku masih TK tuh masih kayak, ya TK kan masih kayak terlalu kecil kan anaknya, masih kayak biasa aja gitu. Puncaknya itu di SD. Nah, di SD pada saat itu mungkin ya teman-teman tuh ada sebagian mungkin yang agak apa ya istilahnya tuh julid lah. Ada teman-teman itu yang julid, mungkin juga enggak merasakan kehidupan yang aku sedang jalani gitu ya kan. Nah, teman-teman aku SD itu benar-benar kayak yang nyepelehin gitu loh, Mak. Nyepelehin gimana? Emang gimana ya, maksudnya dari di rumah pun lingkungan rumah kayak begitu, terus di sekolah juga ikut-ikutan gitu, maksudnya teman-teman gitu sejak sekolah? Sebenarnya kita berawal dari rumah dulu ya. Dari rumah kan aku udah kayak dibentuk mental yang kurang bagus ya, aku istilahnya kayak mungkin jadi akunya juga nggak pede. Terus kayak ketemu teman-teman itu jadi kayak ya tau lah kayak gimana sih orang nggak pede itu, kayak nggak enak gitu loh, Mak. Iya, jadi kayak aku misal ketemu temen itu kayak udah perasaanku udah kayak biru-biruan gitu loh. Jiper ya. Kayak negatif thinking mungkin ya gitu ya. Jadi kayak negatif thinking duluan gitu loh. Cuman di sini tuh kayak saking aku mikirnya kayak gitu, jadi kayak kalau aku udah dapat temen, jangan sampai temanku ini tuh ngejauhin aku gitu loh. Jadi kayak aku tuh ketergantungan gitu loh, Mam, sama temen. Jadi kayak gimana ya, apapun yang temen aku mau itu pasti aku bakal lakuin gitu pada saat aku SD sih gitu. Jadi kayak mungkin disuruh-suruh gitu. Itu saking kita nggak mau kehilangan temennya gitu ya, karena ya itu pemikiran kita kan tadinya kan gue aja susah dapetin temen gitu kan, karena gue yang berpikiran dia mau nggak ya temenan sama gue, misalkan kayak gitu kan. Iya benar. Jadi sampai kayak gitu sih. Jadi maksudnya kita bertahan kalau udah ada satu orang yang dekat sama kita akan pertahanin apapun itu gitu. Tapi sebenarnya itu juga nggak bisa kayak gitu juga sih ya. Cuman karena kitanya udah apa ya, takut kehilangan, jadi ya kayak gitu. Sampai kayak ya aku sebenarnya udah nyadar sih kalau ada misalkan kayak kalau aku terus kayak gini pasti aku terus-terusan disepelein gitu loh sama teman-teman. Kayak ya meskipun mereka mau temenan sama aku gitu, cuman aku kayak masih ngerasa disepelein aja gitu loh. Kayak misalkan mereka ada gosip-gosip apa gitu ya, itu kayak kalau aku ikutan nimbrung tuh kayak ngerti gak sih, kayak istilahnya tuh
ada tembok gitu loh, Mam. Mungkin entah aku tuh kayak disingkir-singkirin kayak gitu-gitu lah istilahnya. Entah kayak dipinggir-pinggirin gitu loh. Maksudnya tuh kayak ada aku atau nggak ada itu kayak ya bodo amat aja gitu loh teman-teman pada saat itu. Itu di sekolah? Itu kayak udah di sekolah itu, di sekolah. Bahkan ibu aku tuh tahu, ibu aku. Nah, ibu aku tuh kayak udah protek banget sih karena ngerti anaknya udah digituin kan. Jadi kayak misal aku ngadu apa gitu, ibuku tuh dia tuh jeleknya tuh langsung kayak ditegur gitu loh anaknya. Nah, semakin temen aku ngerti ibu aku suka negor-negor itu, makin gak suka dong teman-temanku kayak makin kamu tuh ngaduan kayak gitu-gitu. Betul. Sampai kayak ada sometimes tuh ada problem kan aku sama teman-teman aku tuh kayak berantem gitu loh. Nah, aku tuh nggak bilang ke ibu aku, tapi ibu aku tuh tahu sendiri dan datang pada saat itu, datang ke sekolah langsung negur si anak itu. Makin aja sih teman-teman tuh nggak suka sama aku kayak gitu. Ya ampun, iya sih biasanya tuh, ya sebenarnya kita menahan untuk nggak negor pun agak sulit gitu, tapi ya karena ngelihat anak kita tuh dia papain gitu kan. Iya, cuman justru dengan kayak gitu kadang malah teman-teman malah jadi makin gak mau deket dan gak mau main sama kita gitu kan. Benar. Ya itu sebenarnya dilemanya orang tua sih ya, tapi ya itu maksudnya kamu sampai jadi kayak ngerasa udah nggak pede, terus dijauhin banget juga gitu ya. Jadi makin gimana ya, udah broken home di rumah, dapet cibiran dari tetangga, terus kita di sekolah malah dijauhin gitu kan. Jadi kayak memang jadi mentalnya down sih ya. Itu apalagi posisinya masih kecil banget dan akan selalu keinget tuh biasanya. Sampai aku itu kayak yang mau Yanti tadi bilang ya, kalau efek dari bullying itu emang kayak banyak banget sih, kayak trauma, ketakutan, terus kayak gak pede, itu semua terjadi di aku. Bahkan aku itu punya trauma tersendiri sama hujan. Jadi kalau aku udah mendung gelap itu emang udah beneran takut banget sih, Mam. Kenapa gitu? Aku tuh sama hujan itu takut. Kenapa? Ada yang bikin apa gitu? Misalkan sampai takut banget sama hujan gitu? Emang pada saat itu tuh ada kayak hujan gede banget gitu di rumah. Sebenarnya ya kalau misalkan sekarang kejadian itu kayak biasa aja sih hujannya. Cuman karena waktu itu aku kecil, terus kayak ya posisi keluarga aku gitu nggak saling support, sampai akhirnya aku tuh kayak takut banget gitu loh. Ini ada angin gede, ada badai dan sebagainya itu. Aku terus tahu. Kayak jadi kayak psikologisnya. Udah takut banget. Ya, jadi kayak psikologis, kayak kamu tuh misalkan lagi dalam kondisi yang broken home lah ya, terus kondisinya tuh memang hujan gelap, itu jadi makin takut gitu, apalagi kalau sendirian, jadi ngerasa kayak sendiri banget gitu. Ya Allah, itu masih kecil banget ya, umur berapa, Mam? Pada saat itu kejadian kelas 2 SD sih. Kelas 2 SD loh, Mam. Kayak sekarang aku ngelihat kelas 2 SD loh ya. Jangan sampai melo. Jangan sampai melo deh. Iya, sekarang tuh aku bahkan kayak ngelihat anak-anak yang mungkin belum sekolah itu kayak ya ampun kecil banget ya gitu. Kayak nggak nyangka aja dulu aku tuh di posisi seumuran mereka tuh udah ngalamin hal-hal yang maksudnya udah nggak pantas lah kita terima gitu loh. Aku jadi ikutan melo gitu. Hari ini iya, kontennya sampai, banyak. Pas SD itu kan kayak udah males sekolah kan ya. Males sekolah, terus ya aku sampai sakit yang kayak aku bilang itu, tiba-tiba tuh aku kelas 5 itu muntah darah. Ya Allah. Divonis TB sampai akhirnya pengobatan 6 bulan. Apakah dengan aku sakit kayak gitu guru aku, teman aku itu peduli? Enggak ada sama sekali kayak yang namanya jenguk atau mungkin ngucapin apa gitu, enggak ada. Justru pas aku masuk sekolah itu malah kayak dijauhin. Ya mungkin mereka juga udah didoktrin dengan orang tuanya, teman-teman aku itu mungkin kayak udah teman kamu ini sakit paru-paru, itu sakitnya nular kayak gitu-gitu ya. Mungkin namanya juga orang tua ya, kita kan nggak mau dong anak-anak kita sakit kayak gitu. Sakitnya apalagi itu kayak udah serius banget gitu loh. Sampai muntah darah udah sampai berapa kresek gitu waktu itu. Itu karena terus kan, tekanan ya?
penyebab itu pernah tanya nggak? Maksudnya kenapa bisa jadi, apakah karena terlalu stres saat itu gitu, atau apakah kayak misalkan ya memang udah saatnya gimana ya, pendem langsung buar gitu sakitnya gitu, atau kenapa gitu? Pernah konsultasi gitu nggak? Kalau tiap aku sakit itu mesti dokternya nyaranin jangan banyak pikiran, udah itu aja sih Mam. Iya berarti karena Gitu. efek itu ya. Tiap aku sakit. Jadi ada lagi nih cerita pas waktu masih aku di SD. Nah pada saat aku sakit itu, nah udah masuk tuh malah makin dijauhi kan. Ya maksudnya masih ada lah beberapa temen tuh yang baik, emang baik gitu, masih ada lah. Itu kayak sempat sih ada kayak temen aku dibilang kamu sakit kamu nular ya, kayak gitu tuh pernah sih. Cuman aku kayak ya udah gitu, maksudnya udah memahami lah pasti ada yang kayak gitu. Terus nah pas pada saat aku sakit itu kan waktu itu tuh bulan Agustus, hari dimana aku tuh akan mengikuti lomba 17-an. Ada yang namanya kayak gerak jalan gitu loh Mam. Waktu itu otomatis aku nggak ikut dong karena aku kan sakit. Nah pas aku masuk sekolah itu aku kan dipanggil guru aku untuk maju ke depan, itu untuk ngerjain gitu loh Mam. Maksudnya ngerjain di papan gitu loh, di depan. Nah tiba-tiba si guru aku itu tiba-tiba ngelempar aku bola pingpong. Ya Allah. Aku dilempar bola pingpong dan kena punggung aku. Itu ngapain maksudnya dilempar-lempar gitu? Nah aku kaget dong, ngapain lu ngelempar-lempar aku kan gitu. Maksudnya aku juga makin sesek. Soalnya aku kan riwayatnya udah paru-paru gitu kan. Pada saat itu masih pengobatan 6 bulan waktu itu. Terus ngerti orang itu bilang gini, guru aku tuh bilang gini, kamu itu udah latihan gitu loh, latihan lama, ternyata pas hari H nggak datang gitu. Padahal kan udah, maksudnya aku juga udah nyantumin surat keterangan sakit gitu-gitu kalau aku memang sakit gitu. Guru aku bilang gitu, dan aku kayak yang biasa aja gitu, maksudnya udah biasa diperlakukan kayak gitu. Terus aku kayak yang bisa senyum-senyum aja gitu loh, nggak ngerti. Aku tuh baru kayak kepikiran udah gede ini, ya guru aku dulu kenapa ya sampai kayak gitu loh. Tapi guru kamu kan tahu kalau kamu sakit kan? Itu loh, makanya aku yang nggak tahu itu di situ, kenapa guru aku sampai ngelakuin hal itu gitu loh. Ya Allah. Padahal jelas-jelas udah ada surat pernyataan kalau kamu emang sakit gitu ya. Tahu misalkan sakit ya jangan dipaksa gitu kan. Ya kita nggak tahu lah ya gimana, tapi kita berharapnya kalau untuk saat ini, apalagi zaman udah berubah gitu kan, guru-guru akan lebih semakin peka dan aware gitu terhadap anak-anak murid, anak-anak didiknya, karena kan edukasinya juga udah mulai berkembang gitu ya. Mungkin ya berbeda psikologis juga gitu. Kita kan nggak tahu ya, itu kan personalnya beliau gitu kan. Kita juga nggak bisa menyalahkan kenapa dan apa gitu kan, kondisinya bagaimana gitu. Kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi yang jelas kalau misalkan cerita dari bullying itu ya nggak pernah bisa kita hindari. Aku pun punya anak kecil gitu kan, dan memposisikan dia adalah kelas 1 SD, dan kalau posisi kamu lagi dibully itu di usia sebelumnya, kamu anak berapa sih? Atau anak pertama? Anak terakhir, anak ketiga. Nah kalau pas terakhir ya, anak terakhir itu kakak-kakak kamu tuh gimana gitu? Justru kayak kakak-kakak aku tuh malah ceritanya lebih parah lagi, Mam. Cuma mereka gitu. memang kayak lebih kuat, nggak kayak aku gitu loh. Aku tapi kan ngelihat kamu yang sampai ada efek muntah darah kayak gitu? Nangis dong, semuanya nangis, Mam. Maksudnya mereka tuh belum memahami gitu. belum menyadari kalau ini tuh efek dari itu memang ya? Dari pikiran-pikiran yang kayak gitu. Maksudnya yang terlalu keras gitu lah. Berarti efek yang paling besar adalah di kamu gitu ya. Kalau yang dari kakak-kakak nggak terlalu, bukan yang nggak terlalu berat juga aku rasa ya, karena memang sangat bisa berat. Bikin depresi apa segala macam, tapi kalian kuat gitu kan. Kalian kuat, kalian bisa melalui masa-masa sulit itu gitu kan, walaupun ya memang gimana ya, keluarga broken home tuh banyak banget sih emang ya. Maksudnya keluarga broken home tuh kita sebagai anak tuh bingung sebenarnya ya, bingung. Dan dulu itu masih belum tabu ya soal-soal kayak kita orang tua udah nggak bersatu apa segala macam gitu kan, atau masalah-masalah keluarga lainnya yang menyebabkan anak yang akan jadi korban gitu. Efeknya itu ya
kadang kalau sekarang kita udah punya anak gini ya Mama, masih kita mikir kalau berantem atau segala macam coba diingat anaknya, karena itu dia efeknya itu kan. Efeknya adalah bukan cuman ke anak yang nanti kita pisah terus tahu-tahu anak akan ikut siapa, bukan sampai situ aja gitu, tapi kita memikirkan lingkungan si anak gitu kan. Kayak kamu tadi tuh, lingkungan anak ya belum dicengin lah atau apa. Itu kalau anak yang gak punya bapak, yang gak punya ibu tuh sedihnya luar biasa banget gitu kan. Dia gak ngerasain gitu gimana keluarga broken home tuh, dia gak ngerasain karena keluarga lo utuh gitu. Gak kayak gue misalkan gitu kan. Itu sedih banget gitu. Dan memang kayak momen yang tadi pas hujan gelap itu tuh kayak ya Allah, kayak ngerasa terpuruk sendiri kayak gitu-gitu. Itu sih yang masih aku sesali sampai sekarang, kenapa kok bisa gitu loh, aku takut sama hujan. Itu aja sih, sampai aku tuh bilang ke suami aku, kamu kalau musim hujan kalau bisa pulang kerja jangan sore-sore ya gitu. Karena aku emang takut banget, dan aku nggak mau gitu loh anak aku sampai ngelihat aku takut kayak gitu, karena takutnya dia juga ngerasain hal yang sama. Karena itu nggak enak banget aku di sekolah gitu, kalau hujan itu udah tutup kuping, bahkan belum hujan sih, kayak angin biasa mendung itu udah aku takut banget. Ya karena mental kita udah kena, Mam, psikologis kita tuh udah kena gitu dengan kondisi yang kita sendiri. Jauh, dibilang jauh sama orang tua sih enggak ya, pasti salah satu ada yang dekat gitu sama kita ya, tapi beda, mental kita, psikologis kita tuh beda ngenanya gitu. Itu kayak momen-momen takut, sedih itu tuh campur aduk gitu. Nah terus ini tuh sampai kapan Mam kayak gini ngerasain ya efek-efek inilah ya, efek-efek bullying dari yang kecil itu? Ngerasanya tuh ya sampai kapan ya, udah lulus sekolah sih Mam, sekitar tahun 2018. Baru dong ya, sekarang 2022. Oke. Baru. 2018 tuh usia berapa berarti? Usia berapa ya? Sekitar 20 tahun, Mas. Sekarang aku sudah 24. Sampai ke bawah ke dewasa gitu ya. Kamu nikah umur berapa? Nikah tuh umur 21. Nikah. 21 berarti itu udah 22 lah. Udah lumayan kurang ya efek-efek dari bullying itu, tapi suami ngerti lah ya gitu, maksudnya kamu cerita gitu, atau sekarang masih suka takut gitu nggak, atau apa sih efek terbesarnya gitu selain nggak pede? Kalau untuk sekarang, karena kan aku selama aku maksudnya menjalani bullying itu sampai sama kayak di kerjaan gitu kan, Mak. Jadi kayak aku ada cerita di sini, di kerjaan itu aku pernah ada masalah waktu itu dengan kru yang dia memang posisinya lebih tinggi dari aku. Aku yakin sih setiap perempuan kalau mendapatkan situasi yang kayak gitu pasti mereka juga nggak akan terima gitu. Bahkan di titik-titik yang kayak gitu aja lo masih ada teman-teman. Kan aku sampai ke pusat kan, udah ngelaporin itu ke pusat kan. Sampai ada teman-teman tuh masih ada yang bilang kayak, Catherine ini lebay aja sih kayak gitu. Masalahnya tuh apa? Dia ngomong kayak gitu, lebay-lebay aja tuh orang. Kesel. Masalahnya dia nggak tahu. Masalahnya dia emang nggak tahu, dan emang ya aku sadar sih, maksudnya udah terjadi keeroran di aku gitu. Jadi maksudnya nggak apa penyebab yang maksudnya apa efek, maksudnya gini loh, dia kenapa bisa begitu gitu, kamu membuat apa gitu sampai dia tuh kayak lebay gitu ngomong kayak gitu maksudnya? Nggak tahu juga, mungkin karena dia nggak suka aja kali sama aku gitu, karena emang aku udah, karena kamu terlalu cantik itu, mungkin bukan nggak gitu juga. Ibuku itu emang orangnya tuh sangat protek banget, karena kan masa lalu aku yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ibu aku tuh sering kayak telepon gitu-gitu di kosan itu. Terus bahkan aku kayak kerja tuh diteleponin terus gitu. Terus aku bilang kan ke ibu, pernah sih waktu itu aku tuh kayak bentak gitu, padahal juga nggak bentak gitu. Aku bilang, Bu udah deh jangan telepon terus, aku ini kerja, aku gitu. Terus nah ngerti lah temen aku ini tuh kayak ngerti gitu loh. Terus dia kayak mungkin bikin kesimpulan sendiri. Beberapa temen aku tuh kayak gini,
Catherine tuh kayak terlalu keras sama ibunya kayak gitu-gitu. Terus padahal dia nggak tahu dari ya. situ tuh kayak mereka tuh jadi kayak nggak suka mungkin gitu. Terus kayak aku kan dari dulu emang kayak sama temen itu jangan sampai kehilangan teman-teman gitu loh. Mungkin dari situ juga mereka jadi nggak suka sama sikap aku gitu loh, Mam. Jadi kayak pada saat aku mengalami hal-hal yang maksudnya ini tuh butuh didukung sama pihak pusat gitu loh. Jadi aku sampai melaporkan itu gitu loh. Dari masalah yang sebesar itu aja masih ada kayak teman-teman yang anggap Catherine itu lebay sampai ke pusat kayak gitu. Padahal aku yakin sih setiap perempuan tuh kalau mendapatkan hal yang kayak yang aku alamin tuh mereka nggak akan terima gitu. Ya Allah. Istilahnya kayak dilecehkan secara meskipun cuman dari kata-kata gitu kan kayak udah nggak pantas banget gitu loh. Iya benar. Padahal tuh mereka nggak tahu. Bahkan ya. aku lebih dari kata-kata gitu. Nah dari situ aku tuh kayak udah mulai kayak selektif lah. Maksudnya aku belajar dong. Masa iya aku dari SD kayak gini terus gitu. Akhirnya aku tuh belajar dari situ. Aku belajar kayak harus seperti ini kalau menghadapi teman-teman tuh harus seperti ini. Sampai di 2018 itu aku udah kayak better banget karena waktu itu aku tuh kerja di asrama gitu kan. Nah aku jadi kepala asrama. Wow. Jadi kepala asrama ini aku tuh pegang anak-anak yang udah lulusan SMA. Jadi dia tuh emang calon pramugari gitu loh. Sekolah pramugari. Sekolah pramugari, oke. Nah banyak banget waktu itu ada 100 orang. Terus aku ada teman kerja 4 orang, itu emang udah baik semua, udah klop lah istilahnya. Ada 1 orang tuh namanya Eka. Nah Eka ini emang udah baik banget sama aku, dia klop lah istilahnya, kita cocok lah. Jadi kayak kerjaku juga enak gitu loh. Terus di sisi lain aku juga mantau anak-anak ini dong, anak-anak yang lagi pendidikan itu. Nah dari situ, dari banyaknya anak-anak ini tuh aku kayak belajar dari sifat-sifatnya mereka gitu loh. Ada yang ini yang bagian dibully gitu, ini yang bagian ngebully gitu-gitu tuh aku kayak ini sifatnya kayak temen aku yang dulu nih, ini kayak sifat aku dulu nih, aku gitu loh. Jadi kayak dari situ aku udah mulai belajar sih. Jadi kayak sih benar. Jadi kita bisa tahu ya, maksudnya nanti gimana si A, gimana si B, tapi lama-kelamaan juga akan bisa, kita pasti akan menemukan satu kecocokan sih, Mam, sama teman ya terutama gitu. Dan apalagi support dari lingkungan, support dari suami, keluarga gitu ya. Mam Catherine, kita tuh pengen cerita lagi tapi ternyata kayaknya durasi waktu sudah ya. Oke, mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi, curhat lagi by Japri. Oke, Mam Catherine, makasih banget nih. Jarang banget ada member yang ataupun pengurus yang mau sharing gitu ya, ataupun orang yang misalkan personal, orang yang mau curhat lebih dalam tentang dirinya yang ya mungkin ini kan nggak banyak orang mau terbuka lah ya. Gak banyak orang mau terbuka karena ya inilah kamu yang sekarang, kamu yang sukses, ternyata dulunya kamu sekuat itu gitu. Dan ini efeknya, ini hasilnya gitu. Kamu jauh lebih percaya diri, bisa menghasilkan sesuatu dari dan meninggalkan efek dari bullying itu gitu. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang menjadi korban bullying, ayo bangkit gitu. Jangan, dunia ini tuh nggak cuman di situ aja gitu. Kita juga harus berusaha, bahkan coba deh, maksudnya kita tunjukin sama mereka itu yang ngebully kita bisa lebih baik dari mereka. Kita tunjukin kita bersaing sehat, kita berkompetisi sehat. Kita tunjukin kalau kita bisa, kita mampu. Jadi kalau lu mau ngebully gue, nih lihat gue yang sekarang, gue udah settle kok, gue udah lebih baik gitu. Jadi coba lu lihat diri lu udah kuat belum, lu udah mampu dalam menjaga diri dan batin gitu terutama gitu ya. Itu jangan jadi seseorang yang bisa ngebully orang lain ya, Mam ya, karena bullying itu tuh mau nggak mau memang akan selalu ada, karena memang ada orang-orang yang seperti itu tuh ada, tapi nggak ada salahnya kita saling mengingatkan, apalagi untuk reminder diri kita sendiri untuk nggak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu, karena efeknya luar biasa banget
Gitu ya banget. Mom Katrin ya. Ya Allah. Oke Iya. deh. Oke, Mom Katrin, makasih banyak ya hari ini. Iya, makasih Ya juga. ampun, semoga kita Amin. bisa bertemu langsung offline. Amin, Mudah-mudahan amin, amin. Mama Academy bisa ke sana, kita bisa Ya, kopdar sama ditunggu. pusat ya. Aduh, ya Allah. Ditunggu Oke. ya, Mama Academy. Oke, Mom Katrin, terima kasih banyak ya. Aku mau Iya, closing sama-sama. dulu. Oke, Potmi friends dan moms di rumah, jangan lupa untuk tidak melakukan hal-hal atau ya ngebully orang lah ya gitu ibaratnya. Jadi memang dari anak kita pun kita coba didik untuk menghargai orang lain, untuk lebih menghormati orang lain, untuk menghormati temannya, lingkungannya, gurunya maupun orang tuanya. Karena dari situ kita nggak pernah tahu kalau ternyata setelah dibully itu efeknya itu luar biasa banget. Jadi mari kita menjaga anak-anak kita untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Oke, tadi udah bincang-bincangnya sama Mom Katrin. Terima kasih banyak Mom Katrin. Kita akan ketemu lagi di Momakes berikutnya. Terima kasih. Dah.